Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Dr. Meniar Arbina MA dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan capaian pembelajaran mata kuliah mahasiswa mampu menyusun ruang lingkup filsafat pendidikan Islam dalam bentuk skema secara terperinci. Ada 6 indikator yang akan kita bahas yang terlihat dalam slide dalam PMK kali ini. Kita ulas satu persatu. Yang pertama, pengertian filsafat pendidikan Islam adalah merupakan konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber pada ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Jadi, manusia itu punya potensi yang dapat dibina, dibimbing, dan dikembangkan dengan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga nantinya seluruh kepribadiannya dijiwai oleh ajaran agama Islam itu sendiri, sehingga cara pandang atau wawasan, cara berbicara maupun pergaulannya adalah secara Islami. Sebagai manusia, tentunya kita tidak luput dari satu kekhilafan. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang dhaif dan lemah. Kita saksikan video berikut ini. كونوا رحماء بأنفسكم. ليس على الأيام أن تكون مثالية دائما. ليس على قراراتك أن تكون صائبة في كل مرة. لا بأس في أن تخطئ مرة ومرتين حتى تتعلم. Berlemah lembutlah pada dirimu sendiri. Tidak setiap hari akan menjadi sempurna. Tidak semua keputusanmu akan menjadi keputusan yang benar. Setiap saat, tidak apa salah. Sekali, 2 kali, sampai kamu belajar. Dari slide tersebut bisa kita pahami. Walaupun kita berbuat dosa, jangan salahkan atau dirimu tadi dengan cara menghakiminya, tetapi perbaikilah kesalahanmu tadi. Bukan dengan cara menghukum dirimu, melainkan menata akhlakmu agar lebih baik lagi. Kita masing-masing pribadi akan memperbaiki pribadi kita sehingga akan menjadi pribadi yang disebut dengan insan kamil. Dan itu nanti akan membentuk keluarga-keluarga yang Islami, dan dari keluarga-keluarga Islami atau masyarakat Islami itu nanti akan membentuk negara yang kokoh. Jadi masyarakat madani akan menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi dengan cara membaca lingkungan kita, baik dengan cara qauliyah dan kauniyah. Qauliyah artinya ayat-ayat Allah, dan kauniyah itu adalah kejadian yang ada di sekitar kita, maka kita akan dapat mengambil sumber berpikir bagi kita untuk memikirkan lagi yang lebih baik ke depannya. Misalnya dengan melihat bagaimana langit tanpa penyanggah dapat terbentang, laut yang tidak tumpah ke daratan, gunung yang begitu menjulang tinggi. Kemudian kita kaitkan bagaimana Allah mengingatkan kita, afala tatafakkarun, afala taqilun, afala tatadabbarun. Jadi ini adalah anjuran kepada kita untuk senantiasa berpikir secara filosofis. Selanjutnya indikator yang kedua adalah ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Semua aspek kurikulum, teori, alat, metode, lingkungan maupun pendidik dan peserta didik ini dikaji secara filosofis dan Islami. Filosofis di sini maksudnya kita kaji secara mendalam, universal, sistematis, analisis dan logis sebagaimana yang sudah kita pahami sebelumnya. Indikator yang ketiga adalah tujuan filsafat pendidikan Islam, yakni menjabarkan tujuan umum pendidikan Islam dalam bentuk tujuan khusus yang sifatnya adalah operasional. Operasional itu dapat terukur. Tujuan umum misalnya Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baik kamu sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Itu sifatnya masih umum, maka perbuatan baik itu apa saja? Contohnya adalah bersedekah. Kita kaji lagi, bersedekah itu apa saja? Bagaimana caranya? Apa saja yang mau disedekahkan? Bagaimana bentuk yang mau disedekahkan? Misalnya dengan cara berzakat, berimpak, dan lain sebagainya.
Saudara-saudari, ketika kamu mempresentasikan makalah seperti yang saya sampaikan saat ini, itu juga merupakan sedekah ilmu namanya. Apa hikmah bersedekah? Kita lihat slide Kemuliaan berikut. sedekah dalam Al-Quran itu dan juga dalam hadis itu bukan hanya sebagai anak tangga menuju Tuhan, ya. Bahkan setara dengan ma'rifah dan amaliyah tadi. Tapi sedekah itu pun juga punya nilai kekhususan tersendiri, yaitu berfungsi sebagai tolak bala. Apa yang dimaksud tolak bala? Daf'ul bala. Dalam kitab-kitab kuning itu ada bab daf'ul bala. Nah, salah satu faktor yang bisa menjadi tolak bala itu adalah sedekah. Nah, hadis yang sering dirujuk ialah ada 3 orang pencari kayu bakar itu kan tersesat di dalam gua, ya kan. Berteduh di situ, tapi ternyata gempa, ya. Kemudian mulut guanya itu tertutupi oleh batu raksasa yang nggak mungkin bisa digerakkan dengan tangan kosong. Alat-alat berat pun juga belum tentu. Apa yang harus dilakukan? Nah, berdirilah salah seorang yang paling senior di antaranya. Siapa di antara kita punya spiritual saving di sini? Atau social saving? Enggak, kami orang awam biasa. Enggak punya amal istimewa. Kamu, saya juga sama. Kalau begitu saya juga sama. Mulai saya lah. Lalu telungkuplah di depan batu raksasa yang menutupi pintu gua tempat masuknya itu. Ya Allah, inilah hambamu yang fakir, yang miskin, tidak punya apapun. Kecuali pernah kami melakukan sesuatu ketika orang tua kami, ibu kami sakit, ya, tiba-tiba minta diambilkan susu 1 gelas, susu segar. Malam-malam akhirnya aku cari, ya, dari rumah ke rumah. Bayangkan susahnya mencari susu segar itu. Akhirnya saya dapat 1 gelas, kumpulkan susu kambing segala macam. Datang, ternyata ibunya sudah tidur pulas. Berdiri di situ sambil memegang sampai menunggu ibunya tuh bangun. Ketika ia berdiri menunggu ibunya bangun, anaknya merengek-rengek, minta susu itu. Tidak, anak. Yang minta susu ini adalah ibu eyangmu itu yang sakit keras tuh. Nah, menjelang pagi baru ibunya bangun. Bu, ini susu. Lalu aku menyaksikan ibunda saya itu minum susu itu dengan lahapnya. Ya Allah, kalau ini ada efeknya buat kami, mohon kami diselamatkan daripada jebakan batu besar ini. Bismillahirrahmanirrahim, didorong, bunyi. Sampai oksigen bisa masuk sedikit, tapi belum bisa masuk kepala kan. Dorong lagi, nggak bisa lagi. Ayo, siapa di antara Anda ingat-ingat kebajikannya? Majulah pemuda yang kedua. Ya Allah, hambamu juga fakir, tidak punya apa-apapun. Kecuali pernah satu saat, ya, aku jatuh cinta terhadap sepupu saya, ditolak. Tapi satu saat, sepupu saya itu datang menyerahkan dirinya. Ibunya sakit keras, dia perlu untuk uang menebus obatnya. Lalu aku berikan, lalu dia serahkan dirinya. Ketika aku duduk di atas kakinya, tiba-tiba perempuan itu mengatakan, apakah engkau akan merusak cincin yang bukan milikmu? Lalu aku lari terbirit-birit, malu kepada engkau ya Allah. Tidak jadi perbuatan zina itu terjadi. Kalau itu ada efeknya buat kami, mohon pintu gua ini dibukakan, didorong, bunyi. Cahaya bisa masuk sedikit, tapi kepala belum bisa lolos. Dorong lagi, nggak bisa lagi. Pemuda yang terakhir. Ya Allah, hambamu juga pemuda miskin, tidak punya apa-apa. Kecuali pernah satu saat, ya, mantan karyawati saya itu tidak mengambil gajinya 1 bulan. Aku belikan sepasang kambing, lalu beranak pinak. Saya belikan lagi sepasang unta beranak pinak lagi. Tiba-tiba datang, mana gaji saya 1 bulan dulu? Semua kambing dan unta yang kamu lihat di padang rumput itu milikmu semuanya. Enggak, saya hanya minta 1 bulan gaji saya. Ya, dia ceritakanlah. Dia berdayakan, ya, pembudidayaan, ya. Lalu diambilnya unta-unta dan kambing-kambing itu tanpa disisakan 1 ekor pun. Padahal mantan bosnya sudah pailit juga kan. Ya Allah, kalau itu ada efeknya bagi aku, mohon pintu gua ini dibukakan. Didorong pintu gua itu, menggelinding batu raksasa itu turun ke bawah. Para pemirsa, ini keajaiban sedekah. Baik, tadi operasionalnya adalah keajaiban sedekah dengan cara mengemukakan apa kebaikan yang sudah dilakukannya sehingga pintu gua tadi dapat terbuka. Kita lanjutkan.
Indikator berikutnya adalah fungsi filsafat pendidikan Islam, yakni sebagai peletak dasar bagi kerangka sistem pendidikan yang akan berfungsi dalam mengaplikasikan ajaran agama Islam di bidang pendidikan yang tujuannya identik dengan tujuan yang akan dicapai oleh ajaran Islam itu sendiri. Jadi, kerangka dasar untuk melahirkan berbagai cabang ilmu lainnya sebagai bentuk hasil perkembangan dari pemikiran filsafat. Ilmu itu akan terus berkembang. Dahulu, benda yang paling terkecil ditemukan oleh para ahli itu adalah atom. Terus penemuan itu dilakukan. Akhirnya, hasilkan temuan baru, benda yang terkecil itu adalah molekul. Bisa saja nanti temuan-temuan lainnya yang mengatakan ada lagi benda-benda yang terkecil. Ini fungsi dari filsafat pendidikan Islam. Berikutnya, indikatornya adalah metode filsafat pendidikan Islam. Ada 3 metode dalam mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, bayani. Bayani di sini adalah teks. Letterlet ayat, yakni ayat Al-Quran. Dari ayat Al-Quran itu contohnya surat An-Nisa ayat 43 yang menyatakan aulamastumun nisa, merupakan salah satu yang membatalkan wudu adalah bersentuhan laki-laki dan perempuan. Pernyataan ulama berbeda-beda. Ada yang menyatakan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim maka batal wudu. Ada yang mengatakan kalau tidak ada rasa di dalam hatinya maka tidak batal. Maka itulah produk hukum Islam yang berajaskan usul fikih. Ini sebagai contoh. Yang kedua, metode irfani. Metode irfani adalah pengalaman langsung, yakni realitas spiritual keagamaan seseorang. Allah langsung memasukkan ke sudut seseorang atau ke hati seseorang itu berbentuk ilham. Jadi ini yang kedua. Dan yang terakhir, metode burhani, yakni aturan logis. Contohnya, ada seseorang yang mengidap penyakit malaria tropika. Lantas dia berlari-lari mencari air karena kepanasan, terperosok masuk ke air rawa. Beberapa hari kemudian beliau sembuh. Orang tahu dia sudah lama mengidap penyakit malaria yang belum tersembuhkan. Lantas mereka tanya, kenapa kok kamu bisa sembuh? Lantas dia ceritakan pengalamannya yang terperosok ke air rawa. Air rawa tersebut menjadi penelitian. Dirasa air rawa tersebut rasanya pahit dan dicari dari mana sumber pahit tersebut, rupanya dari pohon kina yang terjatuh masuk ke air rawa. Ini adalah aturan logis yang disebut dengan metode burhani. Dan metode yang terakhir indikatornya adalah hubungan dan perbedaan filsafat, teori, dan praktek pendidikan. Berfilsafat berarti teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Di objeknya adalah situasi pendidikan. Jadi berfilsafat itu mencari nilai-nilai ideal atau cita-cita yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kalaupun sudah ditemukan, cari dan cari lagi. Itulah perkembangan ilmu pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah mengaktualisasikan nilai-nilai dalam kehidupan manusia secara keseluruhannya, baik yang berasal dari diri manusia itu sendiri maupun yang berasal dari luar dirinya atau lingkungannya, sehingga manusia tadi akan terus melakukan perubahan, terus akan mendapatkan penemuan-penemuan dan akhirnya akan memperoleh kemajuan-kemajuan. Itulah pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita keseluruhannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.